Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoga Kusnandar. Sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Barusan kita udah nyanyi ya, semoga makin semangat. Jadi sebenarnya saya akan mengerjakan, bukan saya sih, kita bareng-bareng gitu ngerjain untuk mengerjakan aktivitas 1.1 di bab 1 di buku PPKN. Kalau Anda sekarang lagi buka buku PPKN, mau di e-book atau di bukunya, silahkan dilihat di situ saja, atau di PDF atau apalah namanya, silahkan dilihat di situ. Jadi kita ngerjain tugas bareng-bareng. Jadi saya nggak ngasih tugas dalam artian kamu kerjain tugas ya halaman sekian, silahkan dikumpulkan, bukan begitu modelnya. Tapi kita bareng-bareng ngerjain tugas gitu. Nah nanti tugasnya itu ditanyain sama saya, tapi nggak perlu diupload gitu. Jadi nanti paling di akhir bulan atau ketika mau ulangan nanti akan saya tanyakan begitu ya. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas apa saja yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah resume arti dan kedudukan Pancasila atau arti Pancasila dan kedudukannya. Yang pertama yaitu arti Pancasila dulu. Jadi Pancasila itu berasal dari, saya pakai pointer aja kali ya. Oke. Pancasila itu berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila yang berarti sendi atau dasar. Jadi 5 dasar yang mengatur peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian Pancasila yang sebagai 5 dasar ini adalah berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Itu dasar utamanya. Nah, sehingga dari 5 dasar tersebut menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mengatur tingkah laku manusia. Sementara kalau interaksi atau tingkah laku manusia itu sepanjang manusia itu ada, maka interaksi itu tetap ada gitu. Jadi tingkah laku itu tetap akan ada gitu sepanjang manusia ada. Jadi sangat falsafah banget gitu ya. Pancasila itu diartikannya seperti itu. Kemudian untuk kedudukan Pancasila. Jadi kedudukan Pancasila itu menurut ketetapan MPR dinyatakan bahwa sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan, bahwa Pancasila itu fungsi utamanya adalah dasar negara. Jadi berdasarkan hal itu kedudukannya sebagai tertib hukum tertinggi. Kenapa dinyatakan tertib hukum tertinggi? Karena Pancasila itu ditempatkan di tempat yang tertinggi, yang artinya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan atau hukum nasional atau penyelenggaraan negara apapun yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, kan dalam Pancasila itu judi tidak boleh contohnya. Lalu kemudian ada sebuah etnis atau suku atau apa, lalu kemudian mengajukan kepada DPR waktu itu untuk dijadikannya judi sebagai budaya gitu, karena itu katanya adalah sebuah budaya. Namun karena ini bertentangan dengan Pancasila, maka DPR langsung menolaknya. Dan ini salah satu contoh bahwa Pancasila itu adalah sebagai tertib hukum tertinggi gitu. Jadi yang hukum tertinggi itu nggak boleh di bawahnya itu nggak sesuai, harus sesuai gitu ya. Kemudian next tuh arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ini sebenarnya diambil dari pidatonya Bapak Soekarno yang pada prinsipnya adalah Pancasila itu adalah jiwa bangsa gitu. Di sini kan ada pohon beringin, kemudian ada rantai, ada bintang, ada banteng, ada padi, ada kapas gitu ya. Nah di sini itu adalah jiwa bangsa Indonesia yang 5 sila itu. Indonesia terdiri dari beberapa agama, ada jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu agama ada. Terus kemudian di Indonesia, kenapa yang diambil adalah beringin begitu ya? Karena Indonesia melihat bahwa beringin itu adalah sebuah falsafah kehidupan, bahwa dia menaungi gitu ya, menaungi seluruh warganya. Artinya negara Indonesia menaungi diartikan sebagai kedaulatan. Apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun rasnya dan lain sebagainya, itu semuanya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya salah satu contoh saja.
gitu ya. Itulah yang menjadikan bahwa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah memang sebagai jiwanya. Jiwa bangsa Indonesia ya Pancasila gitu. Oke, next selanjutnya adalah kita pindah ke fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu hanya sebagai dasar negara. Ini berdasarkan buku yang kita baca sebelumnya, begitu ya. Jadi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, maksudnya adalah ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan negara, maka tidak ada lembaga negara yang bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Contoh, Pancasila menyatakan A, lalu kemudian ada sebuah lembaga negara membuat sebuah putusan dan bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu nggak boleh dan nggak bisa. Begitu. Lalu siapa yang akan mengawal Pancasila? MPR yang akan mengawal Pancasila nantinya. Seperti itu. Kalau yang mengawal konstitusi kan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau yang Pancasila secara kelembagaan siapa? Adalah MPR. Karena MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, mereka adalah yang berhak untuk membuat amandemen konstitusi, yang amandemen konstitusinya itu harus disesuaikan dengan Pancasila. Gitu. Itu maksudnya kenapa menjadi guardian of Pancasila itu adalah itu. Next. Kemudian selanjutnya adalah founding fathers yang merumuskan the founding fathers yang merumuskan Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Mungkin Anda sudah tahu ya, ini tinggal dibaca saja, di buku juga sudah ada. Supomo, Soekarno, kemudian rumusan PPKI-nya gitu ya. Dan ini tanggalnya 29 Mei, 31 Mei, 1 Juni, 18 Agustus. Ini tinggal dibaca saja. Tapi pada prinsipnya Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, Bapak Soekarno ini mereka itu bukan berbeda pendapat dalam artian berkoalisi atau sepakat bertentangan dan sebagainya, tidak. Tapi beliau semua yang ada di sini itu fokus utamanya adalah membuat negara Indonesia yang utuh dan berdaulat. Salah satu yang menjadikan utuh adalah dasar negara. Jadi beliau itu tidak egonya itu dalam sidang BPUPKI, dalam sidang PPKI, egonya itu tidak dikedepankan, tapi yang dikedepankan adalah makna persatuannya. Soekarno tidak sombong dengan apa beliau jabatannya, kemudian Supomo juga, kemudian Muhammad Yamin juga sama seperti itu. Jadi fokus utama mereka itu ini bukan sebagai gambaran pertentangan mereka, bukan, tapi semata-mata untuk mengusulkan dasar negara bagusnya kayak apa. Justru ini dianggap sebagai penyumbang atau pemikir bagaimana dasar negara itu dibuat, gitu ya. Kemudian next tuh fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara. Fungsinya itu adalah sederhana, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk tata urutan perundang-undangannya. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata urutan perundang-undangan, bahwa Pancasila itu berada di atas konstitusi. Gitu. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada ketetapan MPR, terus kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan undang-undang atau undang-undang, terus kemudian di bawahnya itu ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah, terus kemudian ada keputusan presiden, kemudian ada peraturan daerah, dan terakhir adalah di peraturan desa. Seperti itu. Jadi fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara itu adalah sebagai dasar negara. Nah, itu fokus utamanya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi Anda ini kita diawali tadi dengan resume arti Pancasila. Kemudian ini silakan Anda tulis saja. Kalau misalnya ini silakan di pause aja video ini. Jadi Anda bisa menulis kembali di sini. Jadi kerjakan tugasnya bareng-bareng. Ini jawabannya sudah ada. Silakan Anda tulis di sini saja. Ditulis kemudian nanti akan saya minta. Bagusnya sih diketik ya. Bagusnya Anda ketik, terus kemudian nanti di akhir di bulan silakan Anda kirimkan ke saya ke link yang nanti akan saya buat. Cuman nanti aja, nanti di akhir bulan. Jadi sekarang fokusnya Anda dengerin dan kerjain aja.
Mau diketik di laptop silahkan, kalau misalnya mau ditulis dulu nanti diketik juga silahkan. Mana saja yang mudah. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Semangat, dah.